Halo guys, wah sudah lama banget ya nggak upload video, sekitar 2 mingguan. Nah kali ini kita balik lagi dengan Studio Gubuk Arsitektur. Tentunya kita bakal ngebahas tentang desain rumah tinggal sederhana bertema atau berkonsep rumah tropis di Indonesia. Pasti pada penasaran kan tentang desainnya? Oke, kita langsung saja ke desainnya. Oke, sekarang kita sudah berada di desain rumah sederhana bertema atau berkonsep rumah tropis di Indonesia. Dan inspirasi desain ini salah satu dari anggota Studio Gubuk Arsitektur, namanya Muhammad Arfa. Ya, kalian bisa lihat sendiri bentuk dan tampilan bangunannya. Di sini ada yang namanya bata expose. Ya, jadi di sini ada yang namanya bata expose dan juga plesteran not finishing. Ya, jadi tidak di finishing ya. Nah, jadi fungsi dari bata expose ini kenapa nggak di finishing, itu sebagai focal point dari bangunan ini. Dan juga plesteran yang tidak di finishing juga dapat mempercantik bangunan. Jadi nggak harus bangunan yang di finishing itu bagus gitu atau berestetika. Kalau misalnya dengan bentuk dan konsep seperti ini, saya rasa tanpa di finishing pun bangunan ini tetap menjadi titik fokus daripada bangunan-bangunan yang lain. Jadi kalau misalnya kalian bisa bayangkan kalau ada bangunan di sekitar sini atau di samping bangunan berdiri, itu bangunan ini bakal menjadi titik fokus atau focal point daripada bangunan-bangunan yang lain. Oh ya, untuk bangunan ini sendiri sudah terbangun di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari. Nah, saya bakal menjelaskan sedikit tentang konsep dan juga alasan mengapa ada lubang-lubang seperti ini. Oke, alasan mengapa ada lubang-lubang seperti ini itu untuk menciptakan sistem cross ventilasi, ya itu bahasa arsiteknya, atau ventilasi silang, di mana kita dapat memaksimalkan udara yang masuk ke dalam bangunan sehingga bangunan itu tidak pengap dan juga tidak panas. Selain itu, bangunan juga tidak perlu menggunakan AC. Ya, jadi dari segala arah angin atau sirkulasi angin akan masuk dan juga membuat udara di dalam bangunan itu lebih sejuk. Ya, jadi itulah yang namanya cross ventilasi. Nah, selanjutnya kita bakal ke scan nomor 2. Nah, jadi di scan nomor 2 ini kita sudah bisa melihat ya, karena bertema atau berkonsep bangunan tropis di Indonesia, jadi banyaknya bukaan itu menjadi salah satu kunci daripada bangunan tropis, sehingga membuat bangunan itu tidak pengap dan juga tidak panas. Nah, di sini jendela yang bisa dibuka tutup dan juga ventilasi yang masih menyisakan space, jadi udara juga tetap masuk lewat ventilasi. Dan juga di sini ini namanya ruang peralihan. Ya, ruang peralihan juga didesain seterbuka mungkin agar udara dapat masuk ke bagian dalam bangunan. Oke, kita bakal ke scan nomor 4. Nah, jadi di sini scan nomor 4 ini, nah tentunya pasti kalian penasaran kan, di sini fungsi apa? Jadi di sini itu fungsi untuk akses ke lantai 2. Jadi fungsi akses ke lantai 2 pun juga kita buat dengan lubang-lubang yang terbentuk dari roster. Nah, dapat difungsikan sebagai aliran sirkulasi angin agar area tangga atau akses ke lantai 2 juga tidak panas. Oke, selanjutnya kita bakal melihat sedikit interior yang berada pada bangunan ini. Nah, jadi mungkin lebih jelasnya sih nanti pada animasi kalian bisa melihat sendiri. Nah, jadi makanya kalian harus menonton video ini sampai habis dan dukung terus channel ini jika kalian suka. Nah, jadi interiornya ya sama ya, menggunakan konsep minimalis modern dan juga dengan penggabungan industrial. Jadi dengan konsep modern minimalis, di dalam interiornya juga digabungkan dengan tema atau konsep industrial ya, dan ini menggunakan parket putih ya. Selanjutnya kita bakal melihat lantai 2-nya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, di lantai 2 akan lebih terlihat kita memakai konsep industrial untuk tema daripada interior bangunan ini. Jadi besi-besi ini itu rangka-rangka untuk tempat sebagai perletakan lampu ya. Jadi lampunya pun
terdiri dari besi-besi yang sudah didesain atau dikostum sedemikian rupa agar bangunan atau interior di dalam bangunan itu terlihat lebih estetika juga gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Dan ini adalah rangka untuk atapnya. Oke, selanjutnya kita bakal membahas denah dan juga saya bakal mungkin mengestimasi sedikit atau mungkin memberitahukan kenapa bisa mendapatkan biaya dari bangunan ini sekitar 300 juta. Tentunya kalian pada penasaran kan kenapa bisa dapat pembangunan atau budget untuk membangun bangunan ini sekitar 300 juta. Nah, untuk kalian semua tonton video ini terus. Oke, kita bakal lanjut ke denahnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di desain program ruang lantai 1 dan denah lantai 1 dari rumah tropis sederhana ini. Nah, ada 9 fungsi ruangan pembentuk program ruang lantai 1. Yang pertama ada taman depan, ada garasi, ruang tamu, tangga, dapur, kamar tidur 1, WC kamar tidur 1, ruang makan, dan taman bagian belakang. Ya, jadi saya bakal membahas sedikit keunikan dari desain program ruang lantai 1 ini. Terdapat pada nomor 1 taman depan. Jadi di situ kita mendesain kursi dan bangku taman agar difungsikan untuk ketika misalnya kita bisa nongkrong-nongkrong bersama teman-teman kita di area taman depan rumah kita. Dan selanjutnya ada di samping garasi atau di samping nomor 2. Kita bisa lihat sendiri ada hijau memanjang ke belakang. Itu selain sebagai estetika taman dan tumbuhan, itu juga berfungsi sebagai area resapan air hujan. Jadi ketika hujan, air jatuh ke area hijau ini dan langsung meresap ke dalam tanah. Dan keunikan berikutnya terdapat pada nomor 8 dan 9. Penggabungan antara ruang makan dan taman belakang membuat kita lebih enjoy dan meningkatkan mood kita dalam menikmati makanan kita. Ya, karena kita dapat menikmati juga pemandangan di area taman bagian belakang rumah kita. Oke, untuk luasan dari program ruang lantai 1 ini di total sekitar 43 meter persegi. Dan selanjutnya kita bakal membahas pembentukan program ruang lantai 2. Lanjut ke program ruang lantai 2 dan denah lantai 2. Jadi di program ruang lantai 2 ini ada 6 fungsi ruangan pembentuk program ruang lantai 2. Yang pertama ada kamar tidur 2, ada ruang keluarga, tangga, ruang peralihan, WC umum atau kamar mandi umum, dan kamar tidur 3. Ya, jadi ada 3 kamar tidur pada desain dari rumah tropis sederhana ini. Nah, jadi ada 6 fungsi pembentuk ruangan yang berada di program ruang lantai 2. Dan desain dari rumah tropis sederhana ini sudah didesain sedemikian rupa agar dapat mengalirkan banyak sirkulasi angin yang masuk ke dalam rumah. Salah satunya sirkulasi angin yang bisa masuk di program ruang lantai 2 ini tepatnya ada di nomor 1 kamar tidur 2 ya. Terus ada di ruang keluarga. Itu ruang keluarga kalau dari fasadnya ada lubang-lubang rosternya, dan di samping kanan dari denah ini itu juga banyak banget bukaan jendelanya. Terus ada di nomor 4 ruang peralihan yang sangat terbuka agar udaranya bebas masuk dan keluar juga gitu. Ya, jadi sebenarnya desain dari denah secara keseluruhan lantai 1 dan lantai 2 itu sudah didesain sedemikian rupa agar dapat memakai sistem cross ventilasi, yang dimana seperti yang saya sebutkan di awal video ya. Jadi di awal video seperti yang saya sebutkan tentang cross ventilasi yang memanfaatkan udara sebanyak mungkin agar masuk ke dalam rumah dan membuat rumah itu sejuk dan tidak pengap. Ya, jadi seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi saya pengen
mengkalkulasi estimasi biaya dari pembangunan rumah ini. Ya, walaupun di thumbnail udah ada biayanya. Jadi seperti yang saya bilang di awal, bahwa pembangunan rumah ini atau budget yang dibutuhkan untuk membangun rumah ini sekitar 300 juta. Nah, dari mana kita dapat 300 juta? Jadi saya mengambil sekarang standar rumah sederhana itu mulai dari 3.500.000 sampai 4 juta. Jadi saya ambil standar 3.500.000. Nah, jadi total luasan pada program ruang lantai 2 ini sama dengan program ruang lantai 1 atau dana lantai 1 itu 43 meter persegi. Dan jika di total itu kurang lebih 86 meter persegi. Nah, jadi 86 meter persegi ini dikalikan dengan 3.500.000 dapatnya 300,1 juta. Ya, jadi perkiraan budget yang dibutuhkan untuk membangun rumah ini sekitar 300 juta. Jadi budget yang harus disediakan 300 juta, namun budget itu bisa jadi berkurang karena seperti yang kita lihat pada fasad dan tampilan bangunan tidak melakukan atau tidak menggunakan finishing cat. Ya, jadi kalian sudah lihat kan dari awal video, pada keliling bangunan itu tidak dicat, hanya dibiarkan plesteran, dan di beberapa fasad tertentu itu hanya menggunakan bata ekspos tanpa diplester sama sekali. Jadi dengan tidak menggunakan cat dan juga dengan hanya menggunakan bata ekspos itu sudah mengurangi anggaran pengerjaan pada nilai RAB untuk pembangunan rumah ini. Jadi seperti itu. Cuma ya pokoknya untuk jaga-jaga doang, menyiapkan budget sekitar 300 juta. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya kita bakal sedikit menjelaskan tentang konsep, atau mungkin saya bakal menampilkan gambar dari konsep bangunan rumah sederhana ini dengan konsep rumah tropis di Indonesia agar tentunya kalian lebih mengerti. Oke, kita bakal lanjut ke konsepnya. Sekarang kita bakal membahas sedikit konsep dari desain bangunan ini. Yang pertama, saya pengen membahas tentang konsep angin atau sirkulasi angin yang dapat masuk dari segala arah. Nah, seperti yang saya bilang di awal, bahwa sistem dari bangunan ini tentang aliran sirkulasi angin itu menggunakan sistem cross ventilasi, di mana angin dapat masuk dari segala arah. Kalian sudah bisa melihat dari simulasinya. Nah, jadi angin dapat masuk dari lubang-lubang satu bata, roster, dan juga jendela. Selanjutnya pada ruang peralihan itu sangat banyak angin atau sirkulasi angin yang dapat masuk dari ruang peralihan. Dan saya juga bakal membahas sedikit tentang air hujan. Jadi ketika misalnya hujan ya, kalian sudah melihat di simulasinya, ketika hujan air bakal jatuh ke area hijau taman dan juga bakal langsung meresap ke dalam tanah. Jadi kita menghindari seminimal mungkin untuk air yang tergenang pada area taman. Jadi seperti itulah konsep dari desain rumah sederhana bergaya atau bertema rumah tropis di Indonesia. Selanjutnya kita bakal menampilkan animasi dari studio Gubuk Arsitektur. Untuk kalian semua simak terus video ini, tonton video ini sampai habis karena kalian bakal melihat video animasi yang bakal membuat kalian lebih memahami tentang konsep dan desain dari rumah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oh iya, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. So, see you di next video dan bye-bye guys.